Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Aulia Zulfila. NIM saya 220432611574. Saya dari Offering AA. Ini saya akan menjelaskan tentang teori utility atau perilaku konsumen dalam menggunakan satu dan beberapa barang. Oke, eh, teori pertama yang dikembangkan oleh tiga pemikiran ekonomi secara bersaing yang bisa dinamakan teori utility atau teori nilai guna. Teori kedua yang dinamakan analisis kurva kepuasan sama dikembangkan oleh John Hicks. Dia membahas mengenai kedua teori tersebut merupakan uraian utama dalam materi ini. Oke, di sini ada jumlah utility dan utility marginal. Hipotesis utama teori utility atau lebih dikenal sebagai hukum utility marginal yang semakin menurun mengatakan tambahan utility yang diperoleh seorang konsumen akan semakin menurun apabila semakin banyak barang yang sudah diperoleh dan digunakannya. Hipotesis pokok dari teori utility marginal yaitu semakin banyak barang konsumsi yang dikonsumsi akan semakin rendah tambahan kepuasan yang dinikmati. Teori utility ini mempunyai gambaran angka sebagai berikut contohnya. Utility memakan pisang adalah 21. Oke, dan untuk pisang kedua utility-nya telah menurun menjadi 19. Untuk pisang ke-6 utility bernilai 1 dan utility pisang ke-7 dan ke-8 bernilai negatif. Artinya dia tidak menikmati lagi memakan pisang ke-7 dan ke-8, dan keadaan ini digambarkan oleh utility marginal yang bernilai negatif. Dan selanjutnya untuk itu tadi untuk utility marginal, dan sekarang untuk jumlah utility atau nilai guna. Jumlah utility menggambarkan keseluruhan kepuasan yang diperoleh dan dari memakan sejumlah pisang goreng tersebut. Pisang pertama mewujudkan utility sebesar 21 dan pisang kedua mewujudkan 19. Maka dengan memakan dua pisang tersebut, kepuasan konsumen telah mencapai 40. Apabila dia memakan 6 pisang, jumlah utility adalah 76. Ini merupakan kepuasan tertinggi yang diperoleh dan dari memakan pisang goreng. Apabila dia terus memakan pisang ke-7 dan ke-8, jumlah kepuasannya akan semakin berkurang. Bisa dilihat di sini sudah saya tulis. Dan selanjutnya, untuk contohnya teori utility gambaran grafis. Gambar A itu menunjukkan tambahan kepuasan dari memakan setiap pisang goreng dari 1 hingga 6 unit. Kurva tersebut digambarkan dengan menggunakan data utility marginal pada tabel 5.1. Kurva MU marginal utility menurun dari kiri ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Artinya, semakin banyak pisang goreng yang dimakan dan dinikmati, semakin menurun tambahan utility-nya. Pada unit ke-7, kurva marginal utility telah di bawah sumbu data karena nilai tambahan kepuasannya telah menjadi negatif. Dan untuk gambar yang B menunjukkan kurva jumlah utility dalam memakan pisang goreng. Dapat dilihat dari unit ke-1 hingga ke-6, kurva jumlah utility meningkatkan ke atas pada gambaran kurva yang semakin landai. Kurva demikian berarti semakin banyak pisang goreng yang dimakan, semakin besar jumlah utility-nya. Dan tingkat kenaikan kurva dipengaruhi oleh utility marginal yang semakin menurun. Kurva kurva TU kurva jumlah utility mencapai titik tertinggi pada pisang
goreng yang dimakan mencapai 6 unit. Sesudah itu, kurvanya akan menurun. Kurva dibentuk berdasarkan angka jumlah utility pada tabel 5.1. Oke. Tingkat konsumsi sesuatu barang. Dua pilihan untuk menggambarkan sikap konsumsi dalam memperoleh dan membeli suatu barang. Akan dibedakan dua keadaan. Yang pertama, barang yang digunakan tidak perlu dibeli karena tidak perlu. Untuk yang kedua, diperlukan uang untuk memperoleh barang yang diinginkan. Berarti kita perlu uang untuk barang tersebut. Pastilah. Barang yang diperoleh secara grafis, untuk contoh pisang goreng di atas, misalkan pisangnya diambil dari tanaman di pekarangan dan digoreng. Fresh berarti itu ya. Untuk memaksimumkan kepuasan konsumen, akan dimakan 6 pisang goreng, yaitu pada tingkat jumlah utility mencapai maksimum. Barang perlu dibeli, uang yang dimiliki konsumen merupakan barang yang mempunyai utility. Jadi, uang yang dimiliki konsumen tersebut merupakan barang yang dipunya oleh utility itu. Maksudnya, uang dapat ditukarkan dengan barang seseorang akan membelanjakan uang apabila utility barang lebih tinggi atau sama dengan utility marginal uang yang digunakan untuk membeli suatu barang. Jika tidak paham, bisa tanya ke saya nanti. Oke? Saya lanjutkan lagi. Dalam contoh di atas, mohon maaf, typo. Dalam contoh di bawah ini, dahulu misalkan setiap 100 rupiah sama nilainya dengan satu utility. Misalkan harga pisang goreng 1.200 per pisang gorengnya. Ini sama nilainya dengan 12 utility. Dengan misalan ini seorang konsumen yang menikmati pisang goreng seperti di gambar sesudah ini, kok typo ya? Akan membeli 4 pisang goreng, yaitu pada keadaan di mana nilai utility marginal 12 atau Rp1.200 sama dengan harga barang. Oke. Menjadi nilai uang rupiah dan harga pisang yang ada di warung yaitu sebesar Rp1.200 per unit. Pada harga tersebut, seorang membeli dengan tingkat utility marginal seperti yang dimisalkan dalam tabel ini. Dalam tabel 5.1, tabel sebelumnya, mohon maaf, akan mengonsumsikan 4 pisang goreng karena harga pisang goreng 1.200 sama dengan nilai utility marginal 12 atau Rp1.200 yang diperoleh dari mengonsumsi pisang yang keempat. Oke. Mengapa individu tersebut tidak membeli unit pisang kelima dan keenam? Jawabannya sederhana. Itu ada jawabannya, guys. Kenikmatan yang akan diperoleh kurang dari utility uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh pisang goreng yang kelima atau keenam. Utility marginal pisang kelima adalah 7. Dalam rupiah, nilainya adalah Rp700. Sedangkan harganya yang asli adalah Rp1.200. Maka individu yang dimisalkan di atas tidak akan membeli dan mengonsumsi pisang goreng tersebut karena kepuasannya yang diperoleh yaitu utility marginal sebesar 7 atau Rp700 lebih rendah dari uang yang harus dibelanjakan konsumen tersebut. Dengan demikian, kepuasan maksimum telah dicapai dari pembelian 4 pisang goreng surplus konsumen Alfred Marshall 1842 dan 1924 yang mengajarkan di Universitas Cambridge di Inggris dari tahun 1868 hingga 1908 yang menuliskan buku Principles of Economics 1890 memperkenalkan konsep surplus.
consumer surplus maksudnya dalam menggunakan suatu barang, konsumen akan memperoleh kenikmatan yang lebih besar dan nilai yang dibelanjakannya. Oke. Bisa dilihat data yang di atas, gambar 5.2, yang membandingkan harga yang dibayar dengan utility marginal. Sorry, itu gambar yang mana? Oh, perhatikan data yang di bawah ini. Nah, ini datanya. Data di sini merupakan surplus konsumen sama dengan utility marginal dikurangi harga. Perhitungan di atas menunjukkan surplus konsumen mencapai Rp2.000 secara grafis. Surplus konsumen untuk setiap unit pisang goreng ditunjukkan oleh garis A. Apa yang ngerep ya? Mohon maaf. Garis A, pisang pertama, garis B, pisang kedua, garis C, pisang ketiga pada gambar 5.2 ini. Baik, memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan beberapa banyak barang. Dalam realitanya, pada suatu waktu tertentu, seorang individu atau konsumen akan membeli berbagai barang dengan menggunakan uangnya yang tersedia. Dengan demikian, persoalan pokok yang dihadapinya adalah kombinasi barang yang bagaimana perlu diperolehnya agar individu tersebut dalam memaksimumkan kepuasannya. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan bagaimana seorang konsumen mencapai tujuan. Untuk membahas hal tersebut, perlu dikenalkan konsep yaitu utility per rupiah, nilai utility barang untuk setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memperoleh suatu barang. Utility per rupiah berbagai barang untuk memahami perlunya perhitungan utility per rupiah. Perhatikan, di sini saya memiliki contoh yang mengenai masalah timbulnya dalam memiliki barang yang akan dibeli apabila yang pertama harganya berbeda. Untuk yang kedua, utility marginalnya berbeda. Misalkan seseorang pergi ke pasar untuk membeli pisang, salak, dan mangga. Angka di bawah ini menunjukkan harga sesisir pisang sekilo salak dan sekilo mangga, dan utility marginal setiap barang tersebut. Bisa dilihat di sini, saya memiliki datanya. Dapatkah Anda menentukan barang mana yang akan dibeli terlebih dahulu apabila ia menginginkan memaksimumkan utility? Data yang diberikan menunjukkan sekilo mangga menciptakan utility marginal yang paling tinggi. Apakah ini berarti dia perlu mendahulukan membeli sekilo mangga? Untuk memperoleh jawabannya, perlu terlebih dahulu dihitung utility marginal per rupiah untuk ketiga barang di atas. Perhatikan hasil perhitungan di bawah ini. Formula perhitungan adalah baik, utility marginal per rupiahnya dengan contoh rumus mungkin. Saya kurang paham soalnya. Utility marginal per harga barang. Jadi berdasarkan formula perhitungan di atas, utility marginal untuk ketiga barang tersebut adalah seperti yang ditunjukkan oleh data perhitungan berikut. Utility marginal per rupiah pisang. Baik, pisang 1.000 120 per 20.000 sama dengan 0,006. Kenapa? Karena dibagi. Untuk yang kedua, utility marginal per rupiah salak. Jadi di sini kan ada 15.000. Berarti 15.000 dan di sininya 110. 110. 10, 10, 110. Berarti 110 per 15.000 sama dengan 0,073. Untuk yang ketiga, utility marginal per rupiah mangga sama dengan 125 per 25.000 sama dengan 0,005. Oke. Pilihan yang memaksimumkan utility berdasarkan perhitungan di atas, urutan pembelian barang untuk memaksimumkan kepuasan konsumen dalam membeli beberapa barang adalah terlebih dahulu membeli salak, baru membeli pisang, dan akhirnya membeli mangga. Misalkan uang yang disediakan konsumen untuk membeli ketiga barang tersebut adalah sebanyak 50.000, uang tersebut akan dibelanjakan secara yang dinyatakan di bawah ini. Yang pertama, membeli salak 15.000. Dan yang kedua, membeli pisang 20.000. Dan yang ketiga, membeli mangga 15.000.
Catatannya, mangga yang dibeli hanya sebanyak 0,6 kg karena sisa uangnya hanya dapat dibeli mangga senilai 15.000. Jumlah utility yang akan dinikmati konsumen adalah 110 ditambah 120 ditambah 0,6 atau 125 sama dengan 305. Nilai ini merupakan jumlah utility yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari membelanjakan dengan uang 50.000 tersebut. Syarat memaksimumkan utility berdasarkan kepada contoh pemaksimuman kepuasan sebelum ini sekarang dapatlah dirumuskan syarat pemaksimuman kepuasan dari pembeli dan menggunakan beberapa barang. Secara umum dapat dirumuskan dua kesimpulan yang penting. Apabila utility marginal per rupiah barang X, yaitu MU per P, itu X ya, mohon maaf, tidak bisa menuliskan, melebihi utility marginal per rupiah barang Y, yaitu MU per P, itu Y. Maksudnya ini punyanya Y, ini punya X. Gitu. Konsumen perlu menambahkan konsumsi barang X dan mengurangi konsumsi barang Y, sehingga utility marginal per rupiah keduanya adalah sama, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Yang kedua, apabila konsumen menggunakan banyak barang, maaf, syarat yang harus dicapai untuk memaksimumkan utility adalah nilai utility marginal per rupiah setiap barang. Sebentar. Baik, di sini dalam persamaannya MUX per PY per PX sama dengan MUY sama per PY sama dengan MUZ per PZ sama dengan titik-titik MUN per PN. Jadi di sini kosong. Saya tidak bisa menjawabnya karena saya kurang paham ini bagaimana dan saya mencarinya masih bingung ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Kesimpulan dari seluruhnya, insya Allah keseluruhannya ya, kalau tidak menyimpulkan dengan baik, mohon maaf sebelumnya. Dua teori selalu digunakan untuk menerangkan perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Teori utility atau teori nilai guna, dan menganalisis kurva dan kepuasan yang sama. Berarti dua teori tersebut memiliki analisis kurva kepuasan yang sama. Teori utility misalkan kepuasan seorang dapat dinilai dengan menggunakan angka dan dengan gambaran secara grafis. Teori utility didasarkan kepada hukum utility marginal yang semakin menurun. Hukum ini menyatakan semakin banyak suatu barang yang digunakan seseorang, semakin rendah utility marginalnya. Seluruh jumlah kenikmatan dari mengkonsumsi sejumlah barang dinamakan jumlah utility. Banyak, jadi semakin banyak konsumen membeli barang, semakin banyak konsumen menggunakan barang tersebut akan semakin rendah utility-nya. Insya Allah betul seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan materi ini. Jika tidak paham, mohon maaf. Bisa dipahami lagi dengan cek video mulai awal lagi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.